Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang ceria ini kita masih diperkenankan hadir. Kita tergugah hati kita untuk memenuhi panggilan Allah. Pertama, sholat subuh kita tunaikan dengan berjamaah, sekaligus kita pun berlanjut untuk mengkaji thalabul ilm, memahami, menelaah, sekaligus bagaimana ilmu yang menjadikan nur, menjadikan petunjuk untuk membawa, mengantarkan kita mencapai keselamatan baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kesemuanya itu kelak nanti akan membawa kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, lanjutan dari kitab Lu'lu' wal Marjan, kita masih pada bab istikhlafil imam idza urida lahu udrun min maradin wa safarin wa ghairihima. Bab yang menjelaskan tentang imam meminta orang lain sebagai pengganti ketika ada udzur. Nah, ini masih berlanjut. Hadis yang sudah kita tuntaskan yaitu nomor urut 235, 236. Maka pagi ini kita akan melanjutkan 237 dan 238. Baik, pada hadis ke-237 Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Aisyah qalat. Hadis yang bersumber dari Ibu Aisyah, ia berkata, laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Ya, sungguh aku ini benar-benar menyanggah Rasul SAW dalam masalah itu, yaitu dengan mengusulkan yang lain saja dari apa yang diinginkan beliau. Ini Aisyah. Wa ma hamalani ala kasratin muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi ayyuhibban nas ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan wala kuntu ura annahu la yakum ahadum maqamahu illa tasya'aman nas bih fa aradtu ayya'dila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakar. Nah, di sini kita terjemahkan secara letterlek karena kita perhatikan susunan perkatanya nanti agak rumit, sehingga kita langsung baca sesuai terjemahan dan susunannya. Yakni tidak ada yang mendorongku, tidak ada yang mendorongku untuk kasroh banyak, maksudnya untuk berulang kali menyanggahnya. Tidak ada yang mendorongku untuk berulang kali menyanggahnya
kecuali karena Habibku tidak suka kalau ada manusia yang membenci abiku, yaitu membenci Abu Bakar selaku abi saya. Nah, sebab Abu Bakar ini akan menggantikan Nabi, ya, sementara Abu Bakar itu tidak bisa memperdengarkan suara kepada jamaah ketika beliau itu jadi imam. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka mereka pun merasa pesimis. Ya, pesimis itu tidak yakin dengannya. Nah, karena itu saya ingin Rasulullah SAW fa'aradtu ayya'dilah dzalika Rasulullah SAW an Abi Bakar. Ya, aku ingin Rasulullah itu memalingkan hal itu dari Abu Bakar. Nah, ini maksud dari hadis 237. Artinya terjemahannya. Nah, kita telaah apa sih yang ada dalam kandungan hadis ini? Ya, Aisyah selaku istri beliau yang mendampingi beliau dan yang diizini oleh para istrinya untuk sebagai tempat yang terakhir, ya, tempat yang terakhir ketika beliau itu dalam keadaan sakit parah. Artinya Rasulullah itu minta izin tidak berkeliling kepada para istri yang lain karena kondisi yang tidak mampu untuk berkeliling, sehingga minta izin untuk tinggal di rumah Aisyah. Itu pun di-ACC oleh para istrinya. Nah, dalam urusan ini perihal masalah sholat Rasul tidak mampu untuk bangkit melaksanakan ibadah sholat. Maka yang beliau inginkan itu adalah Abu Bakar. Ini dari inisiatif Rasul SAW sendiri. Tapi Aisyah bagaimana? Kalau nanti abiku yang untuk menjadi imam sebagai pengganti beliau, terus terang abi saya ini tidak bisa memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para jamaah ketika menjadi imam. Kenapa? Kalau abi saya itu jadi imam, Masya Allah, hatinya itu lentur, menangis, tidak kuat. Ingatannya dengan ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul menyentuh. Dan Abu Bakar itu memang adalah satu, jiwanya lentur, jiwanya penyabar, dan betul-betul ya takzimnya kepada Rasul SAW luar biasa. Kesedihan Rasul itu pun juga kesedihan Abu Bakar. Khawatirnya ini. Karena apa? Karena orang-orang sekitarnya itu nanti akan mencemooh. Masa imam itu tidak bisa diresapi, tidak bisa didengar oleh jamaah, sementara imamnya nangis melulu. Itu khawatirnya Aisyah gitu loh, Nah, ini kita telah perlahan-lahan. Itu. Nah, kemudian ini pun alasan seperti ini diungkap dalam satu riwayat yang sahih. Inna Abu Bakar idza qama fi maqamika Rasul. Jika Abu Bakar abiku untuk menjadi imam salat yang menempati tempat paduka, ya, lam yasma'un nas minal buka, maka beliau itu tidak bisa memperdengarkan kepada para jamaah lantaran beliau itu menangis. Faur Umar, maka paduka aku mohon untuk memerintah kepada Umar saja. Qala, maka Nabi melanjutkan, muru Abu Bakar, perintahkanlah kepada Abu Bakar. Artinya di Rasulullah itu pilihannya Abu Bakar. Dipalingkan kepada yang lain, Rasul tidak asisi. Rasul tidak berkenan. Nah, kenapa? Karena ini pertanda
Kalau nanti yang menjadi imam itu Abu Bakar, maka pertanda bahwa Rasul itu sudah diganti oleh Abu Bakar dan Rasul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau nanti itu Umar yang menjadi imam, orang tak akan nyangka. Orang tak akan punya pikiran, wah ini biasa. Tidak ada efek pengaruh kepada kepergian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul tidak mengendaki, tetap Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, ini kelenturan. Ya, terus terang, yang lebih dekat memang Abu Bakar. Kondisi Abu Bakar, hatinya luluh. Nah, inilah sifat karakter antara Abu Bakar dengan Umar jauh. Kalau Umar itu lembut, kalau Abu Bakar tegas. Ya, kalau zaman nabi-nabi dulu, ya Abu Bakar itu sama dengan Musa, keras, tegas. Kemudian sandingannya itu adalah Harun. Ya, Nabiullah Harun. Itu sandingannya seperti Abu Bakar. Makanya ketika Nabiullah Musa itu kan zamannya Fir'aun. Nah, ketika Nabiullah Musa menghadapi Fir'aun, ini nanti Allah tidak memberikan rekom, ya. Kalau nanti itu Musa menghadapi Fir'aun untuk berdakwah, jadi apa nanti? Wong Fir'aun kerasnya luar biasa, sombongnya bukan main. Dihadapkan dengan Musa, tidak. Ternyata Allah juga menyandingkan seorang yang lembut hatinya, yaitu Harun alaihissalam, untuk menyampaikan risalah kepada Fir'aun yang sampai mengatakan ana rabbukumul a'la itu. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu sudah mentok gitu. Makanya dakwah untuk menyampaikan kepada Fir'aun itu diutuslah Musa, disampaikan dengan Harun. Lah sebelum menyampaikan, Allah mau membriefing dulu dengan kalimat di Al-Quran, fakula qaulan laizinan. Keduanya Musa dan Harun sampaikan lahu kepada Fir'aun qaulan laizinan, perkataan yang lentur, perkataan yang lembut. Ya, tujuannya apa? Mudah-mudahan beliau Fir'aun itu yaksha, dzikrah wa yaksha, artinya bisa sadar dan juga takut gitu dengan keduanya. Maksud kami menyandingkan hadis ini, permasalahannya adalah Abu Bakar dan Umar. Itu nabi-nabi terdahulu itu sifat karakternya pun juga ya mirip dengan karakter beberapa sahabat yang memang realitanya, ceritanya nyata. Ya, baik. Rasulullah tetap menghendaki Abu Bakar sebagai imam. Karena kalau menjadi pilihan Rasulullah, ini sudah mutlak. Sudah betul-betul wahyu yang dikehendaki Rasulullah ini. Ya, untuk Umar bahasanya ya, tidak tersebut untuk menggantikannya. Sehingga Abu Bakar. Adapun nanti kekhalifahan condong-condongnya nanti sememang kekhalifahan papat itu. Ini kekhawatiran Aisyah, hendaknya memilih yang lain saja. Alasan Aisyah tadi adalah abiku tidak bisa memperdengarkan atas ayat-ayat ketika beliau jadi imam. Itu alasan pertama. Yang kedua, sebetulnya Aisyah itu juga punya alasan lain. Ya, jangan-jangan Aisyah yang menghendaki, yang menggantikan Rasulullah itu memang abinya saja. Itu kekhawatiran Aisyah, itu kekhawatiran. Nanti akan ditegaskan pada hadis berikutnya. Ya, baik. Kemudian maksud yang kedua dari hadis ini, Aisyah itu mengetahui secara yakin bahwa orang-orang itu sudah tahu bahwa Abu Bakar pengganti Rasulullah. Nah, pada hatinya Aisyah itu yakin, betul-betul mantap bahwa yang menggantikan Rasulullah itu adalah abinya. Itu pun menurut
ya, pandangan dan juga ketika Aisyah itu membaca bagaimana karakter jamaah. Ketika melihat Abu Bakar menjadi imam karena perintah Rasulullah dan itu dilaksanakan oleh Abu Bakar, tentu orang-orang langsung meyakini, ini baru muncul. Tentu orang-orang langsung meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sudah yakin. Kalau yang menggantikan bukan Abu Bakar, maka enjoy. Tapi kalau yang menggantikan ini Abu Bakar, maka orang-orang telah yakin bahwa Rasulullah telah wafat. Ini para mayoritas gitu. Ya, para sahabat meyakini bahwa ketika sudah diganti oleh Abu Bakar, maka Rasulullah menghadap ke hadirat Allah Ta'ala. Walaupun pada dasarnya di hadis yang lain itu pun hiruk pikuk. Hiruk pikunya apa? Ketika Rasulullah itu sudah wafat, yang nggak terima itu kan Umar. Yang nggak setuju Umar. Sebagian jamaah, sebagian sahabat yang lain pun juga ada yang condong kepada pendapatnya Umar. Tapi sebagian besar itu sebetulnya condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW wafat, Umar sampai berdiri marah kepada para sahabat bahwa Rasulullah itu adalah bukan meninggal, tidak meninggal. Tapi bayangannya Rasulullah menghadap ke hadirat Allah seperti Nabiullah Musa sekian 40 hari, ya 40 hari untuk, ya artinya menghadap kepada Allah itu ada waktu tertentu. Umar seperti itu. Tapi ketika Abu Bakar masuk, ini sudah wafatnya. Ini tambahan dari maksud hadis ini. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke kamar, ketika Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah, telah dilihat betul-betul bahwa Rasulullah itu adalah wafat. Umar tidak terima. Padahal jamaah pun sebagian untuk kepada Abu Bakar. Ketika Umar berdiri disentuh oleh Abu Bakar, itu pun masih belum menerima bahwa Rasulullah telah wafat. Sehingga wafatnya Rasulullah hari Senin itu tidak langsung dimakamkan, diurus di hari Senin itu. Molor sampai 1 hari. Hari Selasa baru dimakamkan. Karena hiruk pikuk belum bisa diterima oleh sahabat yang dikomandani oleh Umar ibnul Khattab. Ya. Walaupun nanti beberapa waktu kemudian Umar pun juga mengakui, Umar pun lentur, sehingga besok baru dimakamkan. Nah, ini kalau sedikit menyimpang bahwa memakamkan segera, maksud hadis asri'u fil janazah, bersegeralah dalam urusan jenazah, itu memang harus melihat kondisinya apa? Ketika meninggal bahasanya segera untuk diurus, tapi untuk menyelesaikan keluarga ini harus diselesaikan dulu. Kadang-kadang istri meninggal, suami meninggal, ya, maka anak belum menerima. Kadang-kadang istri meninggal, suami belum menerima, sehingga jamaah sudah siap untuk mengurusnya, tapi suami belum bisa mengaksesi akan kepeninggalan istrinya tadi. Ini beberapa waktu itu beberapa kali ada. Ya, istrinya sudah meninggal, suaminya belum menerima, ditunggu terus di sampingnya itu. Ditunggu sampai berjam-jam. Padahal jamaah itu sudah kumpul di samping rumahnya untuk siap untuk memakamkan dan mengurus jenazahnya tadi. Nah, kemudian kita sentuh hatinya. Bapak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengharap kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah, maka itu sudah merupakan keputusannya. Bapak bukan punya hak. Ketika bapak menjadi suaminya saat istri dipanggil oleh Allah,
terimalah ya hati bapak untuk menerima kepeninggalan seorang istri. Kita rayu, kita ngobrol baik-baik, itu baru sadar, kemudian diserahkan untuk diurus jenazahnya. Ada jamaah yang seperti ini. Artinya apa? Diurus keluarganya dulu, selesai baru dimakamkan. Ya, tapi kajian-kajian yang ada bahwa sepeninggalnya manusia siapapun itu adalah merupakan ketentuan Allah, sehingga jamaah itu seyogyanya untuk mengikhlaskannya, sehingga bahasa asri'u fil janazah, bersegeralah dalam urusan jenazah, itu pun bisa direspon dengan baik. Ya, tapi manusiawi kadang belum bisa menerima, disentuh dengan baik-baik. Nah, hiruk pikuk wafatnya Rasulullah itu seperti itu. Ya, baik. Kembali, ketika Abu Bakar menjadi imam, sudah merupakan pertanda bahwa Rasulullah itu adalah telah wafat. Makanya ibunda Aisyah maunya itu menyarankan Umar yang menjadi imam, tapi tidak di ACC. Ya, sehingga hal ini pun juga tidak memungkinkan, dan kejadian pun juga harus dijalani, kejadian pun juga harus dialami. Nah, sehingga kondisi yang demikianlah, realita keadaan yang ada itu pun juga harus dihadapi. Ini pada hadis 237. Selanjutnya hadis 238. Ini ceritanya itu saling melengkapi. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang bersumber dari Aisyah, ia berkata, "Lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladzi mata fihi." Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, yang sakitnya itu menyebabkan wafatnya beliau, fa hadratis sholatu fa udzina, maka tiba waktu sholat dikumandangkan adzan, yang adzan Bilal. Faqala, maka Rasul menyampaikan, muru Abu Bakar fal yusalli bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam jamaah. Faqila lahu inna Abu Bakar rajulun asifun idza qama fi maqamika lam yastati ayusalliyah bin nas. Maka dikatakan, sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang tidak mampu, yang tidak kuat. Ketika Abu Bakar itu berdiri di tempat paduka, maksudnya menggantikan imam, itu tidak akan mampu untuk mengimami jamaah. Itu pun wa'ada fa'atulau, itu pun diulangi berkali-kali. Oleh Rasulullah diulangi jamaah, oleh Rasulullah diulangi para sahabat, oleh Rasulullah diulangi para sahabat. Artinya Rasulullah tetap memerintah Abu Bakar. Fa'adan nas, maka ini pun terulang sampai 3 kali. Faqala, lantas Rasul SAW melanjutkan sabdanya, inna kunna sawahibu Yusuf, sesungguhnya kalian itu seperti istrinya Yusuf. Ini Rasulullah bilang gitu kepada Aisyah. Muru Abu Bakar fal yusalli bin nas, tetap perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Fa kharaja Abu Bakar fa shallah, maka Abu Bakar keluar dan melaksanakan sholat. Fawajatan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsi khiffah. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi saat itu kondisinya ringan. Jadi sakit beratnya tadi enteng. Dengan entengnya fisik beliau, sakit beliau, maka Rasul pun bergegas untuk ikut berjamaah. Fakhraja yuhada baina rajulaini. Namun Rasulullah itu dari tempat tidurnya dalam kondisi sakit yang begitu beratnya tadi,
kondisi lumayan ringan, maka dipopang oleh 2 orang. Ya, dipopang oleh 2 orang, Ali bin Abi Thalib dan Abbas. Dipegang. Ya, dipegang kanan dan kiri. Kemudian ka'anni anduruh rijlaihi tahuttani al-ardha minal wajhi. Ya. Aku ini melihat 2 kaki Rasulullah itu menyeret ke tanah karena sakitnya. Jadi dipopang ya oleh kedua sahabatnya, kemudian kaki beliau itu nyeret itu. Itu menunjukkan saking apanya? Sakitnya. Saking beratnya. Saking beratnya. Dipopang oleh 2 orang. Kakinya menyeret ke tanah. Itu saking beratnya sakit Rasulullah. Sakit Rasulullah itu tidak sebanding, ya, nggak sama dengan sakit-sakitnya yang dialami oleh para sahabat dan juga dialami oleh kita-kita. Sakit Rasulullah itu 2 kali lipat dari panasnya. Yang paling panas ketika umatnya itu merasakan sakit. Ini ujian beratnya Rasulullah. Ini kalau ditelaah, kenapa sampai seperti itu? Rasulullah itu sakit yang lebih parah daripada yang lain. Pada Rasulullah itu keimanannya sudah tidak diragukan lagi. Itu nomor 1. Semestinya kan akal main, akal bertanya. Semestinya Rasulullah itu lebih ringan. Enggak. Kenapa? Karena Allah menguji beliau. Dan Allah akan meninggikan derajat beliau yang paling tinggi. Ujian beliau lebih berat, kemudian derajat beliau pun juga yang paling tinggi. Artinya, ketika orang itu mendapatkan derajat yang mulia, itu pun juga harus diikuti dengan upaya yang berat juga. Kesungguhan seseorang akan mengukur dari hasil nilai keistimewaan seseorang. Beratnya seorang dalam berupaya itu pun juga akan menghasilkan sebuah nilai yang berharga. Ibadah kita yang luar biasa, maka di hadapan Allah pun juga luar biasa. Ibadah kita yang hanya sekedar, maka di hadapan Allah pun juga hanya biasa. Kesungguhan kita akan membawa nilai bobot berat atas kesungguhan seseorang. Nah, sehingga dengan ini menjadikan acuan bahwa kalau orang itu bersungguh-sungguh pasti akan didapat, dan dapatannya sesuai dengan bobot kesungguhan tadi, yaitu lebih berat dan lebih berharga dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah. Makanya Imam Suyuti sampai bilang, seandainya Allah itu berkenan untuk meringankan penyakit Rasulullah, ya bisa saja. Tapi Allah itu menghendaki yang demikian. Nah, ini sebagai bentuk ya ujian dari diri Rasulullah SAW, seorang nabi yang kelak nanti derajatnya paling istimewa di hadapan Allah, pun juga ujiannya paling berat dari kalangan umatnya. Nah, ini lanjutan dari kandungan hadis ketika Rasulullah itu dipopang, itu pun berangkat ke masjid, dipopang oleh 2 orang. Coba bayangkan kita saja, ketika kita sakit tidak bisa jalan, pernah nggak kita itu menyuruh saudara kita, teman kita, untuk tolong antarkan saya ke masjid? Kan tidak seperti itu. Iya. Langka. Ya memang kalau ada sih Allah alam tuh. Tapi kalau ya kita ini sakit, jamaah ya libur. Ya. Tapi kalau imannya kuat, sakit ringan ya tetap jamaah. Tapi kalau berat, bayangkan ketika Rasulullah sampai dipopang, sampai sejauh itu kah pikiran kita? Masya Allah, luar biasa. Nah ini Rasulullah. Nah, kemudian fa'arada Abu Bakar ayat akhara
Fa'uma'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar itu hendak mundur karena tahu bahwa Rasulullah itu hadir. Namun apa? Rasulullah itu memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap menjadi imam. Untuk tetap menjadi imam. Makanahu, untuk tetap berada di tempatnya. Summa utiyabi hatta jalasa ila jambihi. Maka Rasul didatangkan ya untuk disandingkan berada di sisi Abu Bakar, duduk di sampingnya. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusolli. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli wa Abu Bakar yusolli bi sholati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan Abu Bakar salat ya dengan mengikuti salatnya Nabi. Wan nasu yusalluna bi sholati Abu Bakar, dan jamaah salat mengikuti salatnya Abu Bakar. Maksudnya gini. Jadi Rasulullah itu berdiri di mihrab. Kemudian Abu Bakar berdiri ya jadi imam. Lalu Rasulullah itu datang dihadirkan di sampingnya Abu Bakar. Sholat berlangsung. Ya, sholat berlangsung di sampingnya, tentu di samping kirinya. Lalu awalnya kan gini, Abu Bakar itu tahu bahwa hadir Rasulullah, tapi Abu Bakar malu. Abu Bakar tidak kuat kalau beliau jadi selama Rasulullah itu ada. Mau mundur dicegah oleh Rasul dengan pakai isyarat, sehingga ya bagaimanapun karena Abu Bakar tidak sanggup ketika hadirnya Rasulullah, maka Rasulullah itu disandingkan sebelah kirinya. Rasul duduk sehingga Rasul jadi imam. Abu Bakar berdiri di sebelah kanannya. Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, jamaah mengikuti sholatnya Abu Bakar. Nah, inilah dalil yang sekaligus dijadikan bahwa ada mubalek. Maksudnya ada beberapa masjid tar yang ketika imam Allahu Akbar, ada satu yang juga mengikuti suaranya keras Allahu Akbar. Seperti masjid mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Istiqlal, ya, Istiqlal, masjid besar-besar itu, Masjid Agung. Itu kan Allahu Akbar, imamnya ada satu orang. Allahu Akbar dikeraskan juga. Ini dalil ini, dan juga disebut mubalek. Sehingga jamaah itu mengikuti dari mubalek tadi. Seperti inilah jamaah mengikuti sholatnya Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Lah Nabi dalam posisi berdiri, Nabi posisi duduk, Abu Bakar berdiri. Karena sujudnya mengikuti Abu Bakar mengikuti Nabi. Nah, begitu teknisnya. Ketika sholat itu nggak ada imam dan tidak ada yang lain, orang itu dalam posisi sakit, tidak bisa berdiri, harus jadi imam, modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Kita kan juga nanti harus berpikir lagi gitu loh. Artinya kalau memang tidak ada selain orang ini, monggo. Tapi diupayakan yang lain supaya nanti enggak, artinya ada sedikit perbedaan gitu loh. Pikirannya itu kan berulang kali nanti. Ketika imamnya duduk, ya Allahu Akbar hanya isyarat kan gini. Nanti kan juga konteksnya itu kan dari depan ini sujud apa rukuk. Nah, artinya walaupun betul-betul paham, tapi kan pemahaman kita itu nggak biasa gitu, nggak biasa. Ya, maksudnya diantaranya adalah kalau memang nggak ada yang lain, imamnya itu ya orang dalam kondisi sakit itu,
Ya terpaksa imamnya duduk, jamaahnya berdiri. Seperti ini. Ini hadis yang terakhir. Kalau awal-awal dulu, nah Rasulullah itu menghendaki untuk duduk gitu loh. Untuk duduk ketika imamnya duduk. Tapi pada akhir-akhir hadis ketika mau wafat, Rasulullah itu justru membiarkan bahwa Abu Bakar berdiri, Rasulullah jadi imam dalam keadaan duduk. Maka yang dipakai yang terakhir ini. Nah, kenapa? Karena satu alasannya sholat itu kan dilakukan dengan berdiri. Ya, sholat dengan berdiri. Kemudian kalau tidak sanggup, fa'ilam tastati faqaidan, ketika tidak sanggup berdiri maka duduk. Jamaah tadi kan sanggup berdiri, maka berdiri. Kalau tidak sanggup ya duduk. Konteksnya seperti itu. Dari sholat itu, sholat wajib itu wajib berdiri. Kalau tidak mampu duduk, kalau nggak mau duduk berbaring. Nah, ini sehingga hadis itu sama kenanya, dan fungsi hadis yang terakhir dalam itu ya kita memakai pada hadis yang terakhir, yaitu Abu Bakar berdiri, imamnya Rasulullah dalam keadaan duduk, memang kondisi dalam keadaan sakit. Tapi kalau umumnya jarang ya Ustaz ya? Yeah. Dilakukan di tempat-tempat kita gitu ya? Jarang ya? Jarang. Jarang ya? Jarang. Nah, nih. Lalu Nabi kan bilang gini kepada perempuan, maksudnya Aisyah, ya, jenengan ini seperti istrinya Nabi Yusuf, maksudnya Zulaikha. Ya. Rasulullah itu tahu ada sesuatu yang diinginkan oleh Aisyah, yakni kekhawatiran tadi, kekhawatiran. Lah ya Zulaikha itu kan mengundang para perempuan, dijamu, ya dijamu di suatu tempat, ibu-ibu itu diundang, dijamu dengan jamuan yang istimewa. Kemudian Yusuf disuruh keluar, Masya Allah, ketika Yusuf berjalan di hadapannya, para wanita itu terpesona semuanya. Maunya apa? Mbok yo maklumo ngono. Maksudnya Zulaikha itu, aku mengundang ibu-ibu kemudian aku jamu. Ketika aku terpikat hatiku kepada Yusuf, ya jangan ribet. Mbok yo maklumo wong Yusuf ganteng kaya ngono. Aku yo pantes nek dadi. Loh, karepe Zulaikha itu seperti itu. Saya juga pantas dengan Yusuf. Tapi ibu-ibu itu juga nggak langsung menerima seperti itu. Aku ya pingin ngono loh. Loh, ibu-ibu itu karena umpama dadi bojoku ya apa ya? Umpama padha umpama kabeh. Nah, ini karena Yusuf itu lah gantengnya luar biasa. Ini kan juga manusiawi. Ketika dihadapkan dengan perempuan, Masya Allah, cantiknya. Bayangan kita pripun? Umpama seandainya Danio tapi ndak wati dikabyo nah itu pikiran manusiawi. Nah ini maksudnya ya, Rasul menyandingkan Aisyah itu seperti Zulaikha. Ternyata apa? Aisyah itu punya perasaan. Rasul, padukah aku berharap untuk merintahkan Umar? Jangan Abu Bakar. Kenapa? Aku khawatir kalau Abu Bakar nanti jadi imam, orang sudah menyangka bahwa Paduka sudah meninggal. Yang kedua, jamaah itu ada sekian banyak menyangka bisa jadi seperti itu, bahwasanya aku yang mengomandani gitu, bahwasanya penggantinya Rasulullah itu Abisah sendiri. Itu politik mulai main. Nah ini zaman politik ya modelnya seperti ini, mulai main. Tapi Aisyah menaruh perhati, tidak kuat kalau seperti ini. Jangan-jangan jamaah itu
menyakiti, menuduh gak kepada abiku bahwasanya saya yang meng-ACC, saya yang mendorong, saya yang menekan kepada Rasulullah untuk Abu Bakar yang jadi penerusnya. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang memerintah. Sehingga timbullah kaum Syiah yang menuduh bahwasanya Aisyah yang memendagani kepada ayahnya untuk mengenal Rasulullah. Kok bukan Ali? Oh, bahasanya Syiah itu. Semestinya Ali yang menggantikan Rasulullah, bukan Abu Bakar. Sehingga cemoohnya bukan main. Orang Syiah mencemooh kepada Abu Bakar, berikut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang dikhawatirkan. Sudah seperti itu, Pak, pikir sudah membombe. Sehingga berikutnya cemoohan semestinya itu Ali. Nah, seperti ini. Kemudian ternyata ketika ada Umar, ada Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain, Umar itu betul-betul ridho, betul-betul rela, betul-betul ikhlas ketika Abu Bakar disuruh jadi imam. Ini berarti menandakan bahwa Abu Bakarlah kelak nanti yang akan menjadi khalifah. Umar sampai seperti itu. Kemudian Umar langsung berkata, subhanallah, Rasulullah sudah ridho Anda menjadi imam sholat dalam masalah agama kami. Apakah kami tidak ridho jika Anda menjadi imam bagi kami dalam masalah dunia? Ulurkan tangan Anda agar saya membaiat Anda. Umar pun membaiat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar disuruh, diminta untuk mengulurkan tangannya, langsung dibaiat oleh Umar ibn Khattab. Umar ACC. Perintah Nabi kepada Abu Bakar untuk menjadi imam ini merupakan isyarat bahwa dialah yang mengganti Rasulullah setelah sepeninggal beliau. Aisyah tidak pernah. Nah, Aisyah, maksud artinya, Aisyah tidak pernah selamat dari tuduhan. Aisyah tidak pernah selamat dari tuduhan. Buktinya orang-orang Syiah menuduh Aisyah lah yang mendorong Abu Bakar menjadi khalifah dan bukan Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya hubungan Aisyah dengan Zulaikha, karena Zulaikha menyembunyikan sesuatu, menampakkan sesuatu yang lain. Ada karekan ya ketika Yusuf jalan, ternyata Zulaikha pun juga ada maunya. Nah, Aisyah pun juga demikian. Ya, ada kekhawatiran. Ini sebaliknya, kekhawatiran pada diri Rasulullah. Kalau Abu Bakar yang diperintah untuk jadi imam dan meneruskan berikutnya, khawatir akan ada tuduhan pada diriku. Aisyah seperti itu. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa Abu Bakar menjadi imam kondisi nangis itu pun diperbolehkan. Imam nangis jadi imam boleh, bukan untuk merusak jamaah. Justru ketika menangis merenungkan dari ayat-ayat yang ada, ini pun juga menunjukkan bahwa betul-betul meresapi dari kandungan yang ada. Menagihnya tujuannya baik, meresapi ayat-ayat yang ada. Jangan nangis, ingat yang lain. Ini yang yang gak tepat itu. Imam nangis mikirnya nang jopo, tidak boleh. Insya Allah demikian. Sakit pun tapi. Oke, mudah-mudahan apa yang kita kupas dua hadis pada kajian pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.